Pagi ini kami mau menyatakan, kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami tahu kepada siapa kami berharap. Kami percaya dan berharap hanya kepadamu Tuhan Yesus. Satu-satunya Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami menguatkan kepercayaan kami. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan. Kau menyediakan mujizat bagi kami. Apa yang tidak mungkin, apa yang kelihatan mustahil, itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, kuduskan kami semua, kuduskan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Malaikat, Kau jagai tempat ini. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada tim BAW. Luar biasa. Bapak Ibu bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Sungguh atau cuma kebiasaan? Kalau ditanya suka cita, amin gitu aja. Atau sungguh-sungguh dari hati. Aku bersuka cita hari ini. Karena hari ini kita boleh beribadah di tempat ini. Kita boleh ketemu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah sia-siakan setiap hari Minggu. Ya, memang kita bisa menemui Tuhan setiap hari. Tapi hari Minggu, setiap hari Minggu ada sesuatu yang spesial. Jangan pernah lewatkan. Ya, jadi kalau ibadah jangan bolong-bolong. Amin Bapak Ibu. Karena ada sesuatu yang luar biasa di dalam ibadah. Ada kekuatan Allah yang diberikan kepada kita semua. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ada PPT-nya? Kita akan membahas tentang teologi doa, 101. 101 itu artinya dasar. Dasar sekali. Nanti kalau Tuhan izinkan kita akan lanjutkan. Tapi kalau enggak ya mungkin sampai dasar aja gitu ya. Ya, jadi teologi doa 101. Ayat jangkarnya ada di Roma 12 ayat yang ke-12 dan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Ya ini ayat yang jadi ayat patokan kita pada pagi hari ini. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Ya. Jadi dari ayat yang kita baca ini, kita tahu bahwa doa itu penting. Doa itu yang membuat kita bersabar dalam kesesakan, memberikan kita pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, itu semua ada di dalam doa. Ya, jadi dari ayat yang kita baca sudah jelas bahwa Allah menghendaki kita selalu berdoa kepadanya, selalu. Tetaplah berdoa. Di situ ada kata tetaplah berdoa, itu berarti selalu. Jadi bukan kalau ada fotonya saja. Ya, siapa di sini kalau lagi ada fotonya rajin. Tapi ketika fotonya sudah selesai,
hilang. Kemana? Terangkat ke surga. Ibadah enggak ada. Kalau ditanyai saya online Pak di rumah. Ya atau ya? Ya. Jadi doa itu harus selalu keluar dari mulut kita. Tetapi yang saya catat di sini, sayangnya banyak orang Kristen itu yang membuat doa ini hal yang sulit atau hal yang ruwet. Tahu ya Bapak Ibu, ruwet itu apa? Ruwet itu apa? Ya, jadi semua dibuat ruwet dan sulit. Akhirnya karena ruwet dan sulit, akhirnya tidak dilakukan, males berdoa. Ya kan? Padahal doa itu sederhana. Nanti kita akan lihat bahwa doa itu sebetulnya sederhana saja. Nah, saya catat ada beberapa keruwetan yang kadang iblis taruh di otak kita ya tentang doa. Jadi sebelum kita mau doa, iblis itu sudah taruh di sini ruwet-ruwet yang sulit-sulit itu. Saya kasih beberapa contoh di sini. Mungkin Bapak Ibu yang punya contoh yang lain nggak apa-apa ditambahi sendiri gitu ya. Karena ini yang bisa saya pikirkan gitu. Ada. Nah ini keruwetan pikiran manusia tentang doa. Nah, ini yang bisa saya pikirkan. Mungkin Bapak Ibu bisa tambahi sendiri. Yang pertama, ribut didengarkan atau tidak doanya. Belum doa, tapi sudah didengar enggak ya doanya? Didengar apa enggak ya doanya? Nah kalau kita ribut gitu terus akhirnya cenderungnya enggak berdoa. Ya. Yang kedua, saya catat ribut kalau tidak didengar doanya, malunya bagaimana? Nah, ya toh kalau sudah berdoa, sudah menyatakan kepada saudara seiman saya ini, tapi ternyata enggak, tahun pertama enggak, tahun kedua enggak, aduh malu gimana. Tapi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, setiap orang yang berdoa, setiap orang yang percaya, tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya nanti suatu saat mungkin akan bahas ini. Berapa banyak orang Kristen itu akhirnya putus dengan jalan karena alasannya kayaknya Tuhan itu enggak dengar doa saya. Kayaknya hidup ini sudah enggak adil. Kalau hidup ini adil, kalau Tuhan itu sungguh-sungguh ada, pasti hidup ini adil. Akhirnya kecewa dan menolak Tuhan. Nanti mungkin akan kita bahas kapan-kapan ini. Yang ketiga, nah ini ada lagi, ribut kalau doanya didengarkan mau berbuat apa. Misalnya doa minta uang, minta berkat. Tuhan berikan aku berkat berkelimpahan. Nah sudah mikir, wah ini kalau misalnya dituruti Tuhan ya, berkat sedemikian gede, ini mau apa ini? Mau beli apa? Mau beli apa? Mau beli apa? Akhirnya hawa nafsunya timbul, akhirnya males doa. Karena ribut sama hawa nafsunya sendiri. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat. Ya ini yang saya suka ini. Ribut bikin sensasi tanpa esensi. Tahu Bapak Ibu? Sensasi tahu? Esensi tahu? Esensi itu yang penting, intinya itu loh. Jadi orang Kristen sekarang ini banyak yang cari sensasi, tapi esensinya nol. Ya, jadi ribut bikin sensasi tanpa esensi. Artinya apa? Merasa kalau doanya itu tidak sebagus orang lain, ya kan? Biasanya sering kita merasa seperti itu. Orang itu ya, kalau doa itu kok bisa, wah enak gitu. Sepertinya itu, wah gimana gitu. Sedangkan aku ini doa 5 kata aja, 10 kata sudah berhenti, 15 kata amin. Nah tapi karena kita itu mencari itu sensasi,
pengennya dikagumi orang kalau berdoanya itu indah. Akhirnya kalau merasa doanya enggak indah, wis gak usah doa. Itu aja loh yang suruh doa. Itu doa itu mau enak merdu. Aku enggak. Nah, ini harus hati-hati. Sekali lagi, doa itu bukan masalah sensasi Bapak Ibu. Doa itu bukan masalah seberapa banyak kata, seberapa indah kita menyusun kata, bukan. Tapi yang penting itu esensinya. Amin. Esensi doa lahir dari hubungan dengan Allah. Kemudian, yang kelima, ribut bikin statistik. Nah, statistik itu artinya apa? Aku doa berapa tahun ini? Berapa banyak doa yang aku punya, yang dituruti berapa, yang enggak dituruti berapa. Akhirnya dihitung. Ternyata kok banyak yang enggak dituruti ya, wis gak usah doa. Itu artinya yang saya maksud, saya tulis di situ dengan statistik. Terus yang keenam, takut kecewa, jadi tidak banyak berharap. Nah, berapa banyak orang yang sembunyi di balik pembenaran ini. Orang kan banyak bilang, kalau kamu tidak mau kecewa, jangan berharap. Kalau semakin banyak berharap, semakin banyak kecewa. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan, semakin kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan semakin menunjukkan kemuliaannya. Amin. Semakin kita beriman kepada Tuhan, semakin Tuhan itu akan dengan senang hati menunjukkan kasih-Nya. Ya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ini tidak ada di catatan saya. Tiba-tiba saya teringat. Bapak Ibu tahu, apa yang paling dibenci Tuhan? Saya mau kasih tahu, yang paling dibenci Tuhan itu genset. Tahu genset Bapak Ibu? ini cuma retorika kata ya. Bukan berarti setiap genset itu dibenci Tuhan. Enggak. Ini cuma retorika. Jadi apa artinya? Apa yang saya maksud dengan genset? Genset itu cadangan tenaga. Iya kan? Kalau kita punya genset, misalnya ini listrik mati, kita tidak perlu khawatir. Karena kita punya genset. Genset itu apa? Generator ya tahu ya Bapak Ibu ya, pembangkit listrik itu. Jadi kalau listrik mati kita tidak khawatir, kita punya itu. Kita punya cadangan. Nah, saya mau katakan pagi hari ini, itu loh yang paling dibenci Tuhan. Ya. Tuhan paling enggak suka kalau ada orang Kristen berdoa, Tuhan tolong aku. Tapi di hatinya bilang, kalau Tuhan tidak tolong aku masih punya kok. Aku masih punya kok kekuatan. Aku masih punya kok cadangan. Kalau hati kita seperti itu, tunggu saja. Habis Anda. Saya sungguh ngomong, habis. Dalam arti habis apa? Genset-gensetnya nanti Tuhan hancurkan, Tuhan buang. Sampai kita ini cuma punya satu tok. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Aku tidak punya yang lain. Kalau Tuhan tidak tolong aku, siapa lagi? Nah, doa yang lahir dari yang seperti itu doa yang menggoncang surga. Ya. Menurut Bapak Ibu, beda enggak? Misalnya orang berdoa minta berkat Tuhan, tapi satunya tabungannya 0, satunya punya tabungan 10 miliar. Terus lagi butuh uang gitu. Kira-kira doanya beda enggak? Halo? Beda enggak? Beda. Karena yang punya tabungan merasa, aku kalau tidak ditolong Tuhan, aku masih punya kok. Masih punya. Punya ini, punya cadangan. Nah itu yang Tuhan tidak mau. Ya. Jadi, jangan pernah takut kecewa. Karena kalau kita takut kecewa, cenderungnya manusiawis kalau aku takut kecewa lebih baik aku tidak berharap.
Itu jangan. Itu tipuan iblis ya. Jadi ada 6 tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang saya bisa pikirkan. Mungkin Bapak Ibu mau tambahi 7, 8, terserah. Nanti masing-masing kira-kira introspeksi diri semuanya. Kira-kira yang membuat aku malas berdoa ini apa ya? Apa ngantuan? Ya mungkin juga masukkan itu ngantuannya. Ya, terus next. Nah, saya tulis di situ doa seharusnya lahir dari kesadaran bahwa kita adalah anak yang mempunyai Bapa di sorga. Nah, kalau kita punya kesadaran seperti ini, yang ribut tadi yang ada 6 biji tadi itu tidak akan mempengaruhi pikiran kita. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh tahu bahwa doa itu lahir dari kesadaran bahwa kita adalah anak yang mempunyai Bapak di sorga. Kita ngomong sama Bapak atau Papa, ya terserah Bapak Ibu mau panggil Papa di sorga terserah. Saya panggil Papa. Karena saya tidak punya Bapak, saya panggil Papa saya dulu Papa, bukan Bapak ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau panggil Papa di sorga, tidak apa-apa, terserah. Lah kita hidup ini sebagai anak, kita punya Papa di sorga. Kita butuh berkomunikasi, kita butuh berhubungan setiap hari. Amin. Masa kalau mau ngomong sama papanya itu ribut dulu. Kira-kira papaku denger enggak ya? Kira-kira nanti kalau papa ini bilang, enggak aku malu enggak ya? Ngapain malu? Yakinlah kalau papa di sorga itu bilang tidak, berarti dia punya sesuatu yang lebih baik. Amin. Saya ulangi, yakinlah kalau suatu saat Papa yang di sorga itu bilang tidak, berarti itu artinya dia punya sesuatu yang lebih baik yang akan diberikan kepada kita. Amin. Percaya? Jadi jangan takut dengar kata tidak. Banyak orang kan, aku ini pengen ini, tapi mau doa itu takut. Nanti kalau misalnya Tuhan itu bilang jangan, enggak. Aduh aku nanti kecewa. Terus gak usah doa wis tak lakoni dewe. Jangan Bapak Ibu. Nyatakan semuanya di dalam doa. Gak usah takut dengan kata tidak, enggak apa-apa. Kalau misalnya kita dengar Tuhan bilang enggak, jangan. It's okay. Berarti tunggu sebentar lagi Tuhan akan menyediakan yang lebih baik dari apa yang bisa kita minta dan doakan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi dan kalau dasar pikiran kita itu benar, maka doa itu akan mengalir kok. Tahu ya artinya ya Bapak Ibu. Kalau dasar pikirannya itu benar, doa itu akan otomatis gitu loh, mengalir, nggak sulit, nggak perlu dipaksa bangun pagi. Ayo, kamu sudah doa belum? Ayo doa dulu, saat teduh dulu. Nggak perlu. Kalau doa itu kita punya pikiran yang benar, maka doa itu akan mengalir dengan sendirinya tanpa paksaan. Ya, saya seringkali menyamakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu seperti anak dengan bapak, seperti orang yang sedang pacaran. Ya, sering kan saya bilang seperti itu kan. Jadi kalau kita sama Tuhan itu kayak orang pacaran, Bapak Ibu. Siapa di sini yang nggak pernah pacaran? Semua pernah pacaran ya? Pak An pernah pacaran? 2 kali Pak An. Ya. Siapa yang pernah pacaran? Saya pernah. Saya mau tanya, ada enggak orang yang dipaksa untuk apel? Halo? Dipaksa, ayo kamu undang apel sana lu, kok males banget mau arek, kok mau males apel. Ada yang gitu? Gak ada. Bila perlu waktu itu dicari-cari, disempat-sempatkan, diselempit-selempitkan supaya bisa ketemu sama pacarnya. Nah itu sama. Doa itu masalah hubungan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka doa itu enggak usah dipaksa. Doa akan lahir dengan sendirinya.
dengan apa ya, natural gitu, otomatis. Next. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kita akan membahas manfaat ketika kita berdoa dengan disiplin. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan sedikit pengajaran, jadi mungkin akan ada banyak ayat. Tapi Bapak Ibu catat boleh, foto boleh. Yang pertama kita akan bahas manfaat ketika kita berdoa dengan disiplin. Manfaat yang pertama, hidup kita akan dikuduskan atau dibersihkan dari segala yang jahat, dari segala dosa, dari segala yang najis. Matius 21 ayat yang ke-12. Ini ya, Matius 21 ayat yang ke-12. Lalu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Perhatikan, lalu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Bait Allah itu sama dengan rumah Allah ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita bingung bait itu, kita dengar bait Allah itu apa? Bait itu rumah, jadi rumah Allah. Dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Nah, di situ dikatakan ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Apa dan siapa bait Allah? Itu 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saya ulangi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi apa dan siapa bait Allah itu? Saya. Katakan, saya. Ya, jadi diri kita adalah bait Allah. Balik ke Matius 21 tadi. Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Tadi kita baca yang pertama bahwa manfaat yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus itu masuk ke dalam bait Allah, masuk ke dalam hidup kita, maka Dia yang akan membersihkan semua dosa, semua kecemaran, semua kenajisan dari hidup kita. Saya ulangi, ketika Tuhan Yesus itu masuk ke dalam hidup kita, maka Ia akan menghancurkan, membersihkan semua yang najis, semua yang kotor, semua dosa yang bisa menghalangi kita datang kepada Tuhan. Nah, ini semua lahir kalau kita berdoa dengan disiplin. Amin Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau ngomong, berapa banyak kita di sini yang bergumul dengan hal ini? Berapa banyak dari kita di sini yang masih bergumul dengan kesalahan, dengan dosa, dengan kenajisan yang masih mengikat? Apapun lah namanya. Berapa banyak yang masih terikat dengan itu? Nah, dari Matius 21 tadi kita baca bahwa Tuhan sendiri yang akan membersihkan, Tuhan sendiri yang akan membenarkan kita, Tuhan sendiri yang akan menguduskan kita. Saya mau katakan dengan kekuatan kita sendiri kita tidak sanggup. Kita tidak akan pernah sanggup melawan dosa. Ini dulu kita sudah bahas tentang hal ini di Jumat Agung. Tidak sanggup. Mungkin kita berpikir, aku sudah ikuti program ini loh. Ikuti cara ini, step 1, langkah 2, langkah 3. Berapa kuat bertahan? 1 bulan, 2 bulan, jatuh lagi.
Aku sudah turuti ini loh, program ini katanya orang bilang itu kalau kamu tidak mau dosa, kamu harus punya pikiran yang positif, melakukan, memenuhi hidup ini dengan hal-hal positif, supaya kamu lupa dengan yang itu. Berapa lama tahannya? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pasti jatuh lagi. Saya mau katakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh mau dibebaskan dari kuasa dosa, kita harus berjuang. Perhatikan kata saya, berjuang. Tetapi berjuang dengan benar. Kalau berjuang dengan kekuatan sendiri, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Ya. Berjuang, betul berjuang. Tapi perjuangan yang benar. Perjuangan yang benar itu apa? Izinkan Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Sekali lagi, izinkan Tuhan masuk ke dalam diri kita. Karena kalau Tuhan itu masuk ke dalam diri seseorang, dia akan bereskan semuanya. Amin Bapak Ibu. Saya mau katakan bahwa menjadi orang Kristen dan membiarkan Tuhan masuk ke dalam hati kita itu 2 hal yang berbeda. Tidak semua orang Kristen hidupnya itu ada Tuhannya di dalam hatinya. Tidak semua orang Kristen itu ada Tuhan di dalam hidupnya. Saya mau katakan, cuma orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengundang Tuhan, itu Tuhan masuk ke dalam hatinya dan membersihkan segala dosa. Saya dulu pernah punya pengalaman penglihatan Bapak Ibu. Jadi ini penglihatan, bukan mimpi. Tapi ini penglihatan ketika berapa waktu yang lalu kita masih punya doa puasa di hari Jumat. Mungkin ini saya sudah pernah ceritakan ya, tapi saya ulangi lagi. Ketika itu kami kan ada doa puasa hari Jumat jam 10 pagi itu ya. Kami kan memuji Tuhan. Tiba-tiba saya ini dapat penglihatan gitu loh. Saya ini bingung, ketika saya tutup mata, saya lihat penglihatan. Ketika saya buka mata, saya lihat orang-orang jemaat ya dalam arti. Saya tutup mata lagi, saya lihat penglihatan lagi. Jadi itu sungguh-sungguh, jadi bukan waktu tidur atau mimpi ya. Ini sungguh-sungguh penglihatan. Apa yang saya lihat waktu itu? Saya lihat saya ini seperti punya perahu, punya kapal gitu ya Bapak Ibu. Kapal tapi enggak seberapa besar, tapi kapal itu lengkap. Jadi kapal ini ada ruang tamu, ada ruang tidurnya, ada dapurnya gitu. Jadi kayak kapal apa ya? Ya kapal yang seperti itulah. Yang lengkap gitu. Jadi bukan cuma kapal gitu. Jadi ada tutupnya. Nah, dalam penglihatan itu saya lihat pintu kapal saya itu di samping sebelah kiri bagian depan. Jadi kapalnya kan gini ya. Pintu kapalnya itu di samping depan sebelah kiri. Nah, saya lihat setelah itu kayak ada papan gitu ya. Papan itu yang menghubungkan antara daratan ini dengan pintu kapal. Jadi kayak ada papan gitu. Nah, saya lihat Tuhan itu masuk lewat situ. Tuhan masuk lewat situ. Dan ketika Tuhan ketemu saya di pintu kapal saya, tiba-tiba saya ini bersuka cita gitu ya. Oh ada Tuhan gitu ya. Tiba-tiba saya itu ambil kursi. Saya taruh kursi itu untuk Tuhan gitu ya. Jadi saya kasih kursi menghadap ke bagian dalam kapal saya. Kan pintunya di depan ya. Pintunya di depan, jadi saya kasih kursi menghadap ke bagian dalam. Bukan menghadap ke gini kan buntu ya. Enggak, jadi ke bagian dalam. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan duduklah di sini. Foto apa sih? Saya semua nanti akan ambilkan. Pokoknya duduk sini, aku mau menyembah Tuhan. Saya itu mau tunduk, saya mau cium kakinya Tuhan. Gitu. Jadi saya paksa Tuhan itu duduk gitu loh.
Ternyata di dalam penglihatan saya itu Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau dikasih tempat duduk di pinggir pintu. Tuhan tidak mau. Saya agak dipinggirkan gini. Saya agak dipinggirkan, terus Tuhan jalan melewati saya. Jadi Tuhan itu jalan melewati saya terus ke bagian dapur, ke bagian ruang tidur dari kapal itu. Itu kapal milik saya ya dalam penglihatan saya, karena cuma saya yang ada di situ. Nah, tiba-tiba ketika Tuhan melewati saya, apa yang dilakukan Tuhan? Seperti ini. Terus jalan lagi di bagian yang lain. Tahu artinya apa, Bapak? Tahu artinya? Inspeksi kebersihan. Jadi ada debu yang nempel mungkin tidak kelihatan, itu harus disenggol gini kan Bapak Ibu. Harus apa ini namanya? Dicolek gitu ya. Karena kalau sesuatu itu warnanya kayak krom gini, ini kalau ada debunya tidak kelihatan. Makanya kan kalau ada orang beli mobil sukanya yang warna silver. Itu meskipun tidak dicuci 3 bulan nggak kelihatan. Ya. Tapi coba diginikan. Lah ketika akhirnya Tuhan setelah melewati saya, terus Tuhan seperti ini. Saya nangis Bapak Ibu. Saya nangis. Bukan terutama. Yang selama ini saya pikir, saya cukup baik. Saya punya moral itu cukup baik. Tidak kelihatan orang kalau saya ini punya kejahatan. Tetapi kalau Tuhan sungguh-sungguh masuk dalam hidup saya, yang seperti ini itu Tuhan perhatikan. Bahkan yang tidak kelihatan Tuhan tidak mau. Semuanya harus bersih. Ya. Jadi di waktu itu saya menyadari Bapak Ibu, ternyata ya bahwa kebenaran manusia, moralnya manusia yang bilang aku tidak pernah mencuri loh, aku tidak pernah membunuh, aku tidak pernah merampok, aku rajin ke gereja, aku memberi persembahan, aku mengembalikan perpuluhan, aku baca Alkitab, bahkan jangan lupa, aku pendeta. Tapi ternyata semuanya itu tidak cukup. Tuhan masih bilang seperti ini, apa ini? Apa ini? Ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, yang bisa membersihkan hati kita sampai tuntas, sampai kedalaman, itu cuma Tuhan. Dan kalau Tuhan itu pengen, maksudnya gini, kalau Tuhan itu kita ingin Tuhan membersihkan hidup kita, Tuhan itu pengen masuk dulu. Kalau enggak masuk, enggak bisa. Amin Bapak Ibu. Enggak bisa dari luar Tuhan bilang simsalabim bersih gitu. Enggak bisa. Tuhan harus masuk dulu dalam hidup kita. Izinkan Tuhan masuk. Nah, sekali lagi saya ingatkan, kebanyakan dari kita itu seperti itu. Kalau dikunjungi Tuhan dalam tanda kutip ya, dikunjungi Tuhan ya. Kita itu biarkan Tuhan di pintu depan, kita layani, kita sembah, kita puji, kita hormati, kita berikan yang terbaik. Itu baik, itu baik. Saya enggak bilang itu enggak baik. Tapi ada saatnya Tuhan bilang, cukup. Aku enggak mau itu, sekarang aku mau izinkan aku masuk ke dalam kehidupanmu. Masuk untuk meneliti kedalaman hatimu. Sudah bersih atau enggak? Nah, kembali ke sini Bapak Ibu, itu semua kita dapat kalau kita tekun dan disiplin dalam berdoa. Ya, jadi manfaat yang pertama, hidup kita akan dikuduskan. Bapak Ibu, jangan main-main dengan kekudusan. Banyak orang berkata gini, mana bisa sih orang kudus itu? Namanya juga darah dan daging. Ya enggak mungkin lah.
Bisa, pasti bisa. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang melakukannya pasti bisa. Dan kita semua harus kudus. Karena Alkitab berkata, kalau kita tidak kudus, kita tidak akan pernah melihat Allah. Ya, jadi jangan main-main dengan kekudusan. Jangan terus mencari apa ya istilahnya? Pembenaran, mencari exception itu apa? Pengecualian. Tuhan, aku kan orang biasa, aku bukan hamba Tuhan. Ya enggak apa-apa lah, gini-gini dikit, enggak harus kudus-kudus lah. Nanti apa kata orang, dikira hipokrit gitu, sok suci. Enggak, ini bukan kata orang, ini bukan masalah orang lain, ini masalah hidup kita. Ya, jangan sampai nanti pada harinya, kalau pakai bahasanya Bapak Gembala itu dulu, denge gawe tahu ya, denge gawe itu hari H maksudnya. Hari H kita menghadap Tuhan, tiba-tiba Tuhan bilang, aku enggak kenal kamu. Kamu enggak pernah mengizinkan aku masuk dalam hatimu. Kamu memang Kristen, KTP Kristen, tapi tidak ada Roh Kudus, tidak ada Tuhan di hatimu. Ya. Jadi daripada itu nanti lebih baik sekarang izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Amin. Karena kalau nanti itu enggak bisa diperbaiki. Ya, lebih baik sekarang. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus sungguh-sungguh masuk dalam diri kita, maka pasti hidup kita akan dibersihkan, dikuduskan sampai tuntas. Sampai tuntas. Ya, sampai tuntas. Next page. Yang kedua, Tuhan Yesus akan memproklamasikan atau menegaskan bahwa hidup kita adalah rumah doa bagi segala bangsa. Coba kita buka ayat yang ke-13 dan 14, Matius 21. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. 14. Maka setelah itu ya datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Ya. Jadi dari ayat 13 kita membaca tadi bahwa Tuhan Yesus ngomong, Tuhan Yesus memproklamasikan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa hidup kita adalah rumah doa bagi segala bangsa. Tahu artinya memproklamasikan? Artinya tahu? Memproklamasikan apa? Menyatakan. Kalau Bapa di sorga menyatakan, berarti itu di hadapan sorga, makhluk sorga, semua makhluk sorga, di hadapan manusia, bahkan di hadapan iblis. Tuhan ngomong kepada semuanya, orang ini, rumah ini akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin Bapak Ibu, mau? Jadi ini yang menjadi doa kami setiap pagi Bapak Ibu. Doa kami, saya, istri, Ibu Gembala, selalu berdoa setiap pagi, Tuhan tolong jadikan setiap jemaat GAP Pemulihan Imamat Rajani ini saksimu, menjadi terang, menjadi garam dunia, menjadi saksi kebesaran Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapak Ibu, ini sungguh-sungguh, kami tidak bohong. Ya. Nah Bapak Ibu kalau dengar ini, jangan terus bilang gini ya, aduh jadi saksi Tuhan Rek, aku ini tidak pandai bicara loh, masa bisa jadi saksi Tuhan. Aku ini ngomong aja kan, gak bisa aku jadi saksi Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, gak usah nunggu pandai bicara untuk jadi saksinya Tuhan. Yang penting ketika Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, terus Tuhan Yesus menyatakan kepada dunia, kepada semua bahwa rumah ini, bait ini akan menjadi rumah doa. Itu loh, hidup kita nanti akan jadi kesaksian. Amin Bapak Ibu.
Gak usah nunggu banyak bicara. Ya, saya malah sering mendapati, ya kalau orang pinter bicara itu tambah ngerusak. Ya, trying to be nice, tahu Bapak Ibu? Trying to be nice tahu. Jadi karena pandai bicara, terus kalau ketemu orang itu berusaha untuk apa namanya? Apa nih? Dekatan cewek lah. Trying to be nice itu apa ya? Menjadi, bukan meyakinkan. Pokoknya yang supaya bisa diajak omong gitu loh. Ya, saya banyak mendapati orang yang pandai ngomong, akhirnya berusaha untuk membuka komunikasi gitu ya. Tapi akhirnya perkataannya ngaco. Ya, jadi pengen kelihatan ramah gitu ya, nyapa halo, shalom, kok tambah gendut sekarang lah. Ngapain, apa urusannya? Tapi dia merasa, saya ini cuma pengen deket gitu loh ya. Jadi dengan ngomong yang kayak gitu tuh dia pikir dia akan semakin deket. Nyakiti malah. Ya. Halo shalom, Bapak, lo rambutnya kok tambah tipis Pak gitu. Ngapain ngomong gitu? Ya. Nah ini biasanya ini penyakitnya orang yang pandai bicara. Maka dari itu, kami tidak doakan Bapak Ibu pandai bicara, enggak. Enggak usah trying to be nice, enggak usah. Trying to be witness. Ya. Coba Amsal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19. Nah ini, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saya ulangi, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah mungkin Bapak Ibu ngomong, loh Pak Yo ini sekarang lagi banyak ngomong. Saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya berdiri di tempat ini, saya sadar saya akan banyak ngomong. Maka dari itu saya banyak doa. Supaya banyak omong saya ini tidak jadi pelanggaran. Ya. Jadi bukannya mak sekedar pinternya saya ngomong di sini, enggak. Karena Alkitab sendiri yang nulis. Banyak bicara, banyak pelanggaran. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu kalau nanti jadi saksi, ngomong pada dirinya, aku harus jadi saksinya Tuhan. Enggak usah belajar ngomong. Untuk aku tak pandai bicara dulu, nanti biar jadi saksi. Bukan Bapak Ibu. Bukan. Izinkan Tuhan masuk. Punya disiplin doa. Nanti otomatis jadi saksinya Kristus. Ya. Omongan tidak memenangkan orang. Mau bukti? 1 Petrus 3 ayat yang pertama. 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saya ulangi bagian B. Supaya mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kenapa kok Alkitab ini sampai nulis seperti ini? Karena Alkitab tahu, Tuhan tahu bahwa suami-suami itu gak kena dikandani. Amin Bapak Ibu. Bayangkan, Alkitab ngomong, Tuhan ngomong, pasangan aja loh. Ngomong itu enggak bisa. Mesti nunggu tanpa omongan dimenangkan oleh kelakuan istrinya.
Ya, saya ulangi. Pasangan aja loh, ngomongi pasangannya itu sulit. Apalagi orang lain, terus Anda berharap aku ngomong sama dia, aku ngomong, aku menginjil, aku ngomong. Pokoknya firman tak omong, nanti dia pasti tobat. Halo? Tanpa kuasa, omongan tidak ada apa-apanya. Ya. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi, saya senang lihat ini ya. Tuhan itu tahu bahwa omongan itu omong kosong. Wong istri aja loh, Tuhan itu ciptakan istri itu cerewet ya Bapak Ibu ya. Cerewet itu apa? Cerewet itu di rahangnya istri ini kayak ada turbonya gitu ya. Jadi ngomong, kok ketawa yang sana ya. Ngomong itu, tapi yang seperti itu loh. Tuhan bilang, tidak akan bisa memenangkan suamimu, tidak akan, tidak. Apalagi orang lain. Ya. Jadi sekali lagi, nggak usah merasa minder, aku enggak pandai ngomong, bagaimana aku jadi saksi. Nanti Tuhan yang akan tuntun. Nanti Tuhan yang akan pakai lidah mulut kita sendiri. Enggak usah dipikir, enggak usah dicanangkan. Nanti malah menyakitkan seperti tadi yang saya ngomong ya. Dicanangkan ini apa ya supaya orang ini, aku ini kelihatan ramah gitu. Malah nanti akhirnya jadi menyakiti. Jadi apa kesimpulannya? Stop talking, start praying. Ya, berhenti bicara, mulai berdoa. Amin. Saya punya satu kesaksian Bapak Ibu. Satu lagi. Berapa saat yang lalu, kami ini kalau di rumah kira-kira jam 9, setengah 10 itu pintu rumah sudah kami tutup. Tapi saya sendiri, saya pribadi belum tidur. Karena saya biasanya tidurnya agak malam ya. Saya ini nocturnal. Jadi saya di kamar gitu, tapi pintu depan sudah dikunci. Nah pernah suatu saat, sudah malam itu kira-kira setengah 10 ya, hampir jam 10, tiba-tiba rumah kami ini digedor gitu. Pagernya itu ditek-tek-tek gitu. Banyak orang, hampir setengah kampung gitu. Kan rumah saya di kampung ya Bapak. Hampir setengah kampung itu tek gitu ke pagar itu. Lah kami kan kaget ya, ada apa? Jadi saya, istri saya, terus mamanya Lukas itu juga bapaknya Lukas, kami kan keluar lihat ke luar gitu ya, lihat ke dari jendela gitu, ada apa? Ternyata di depan itu banyak orang sudah ngumpul gitu. Terus kami kan keluar, kami buka pintu rumah, pintu kayunya, itu pintu kayu kan ada pagernya ya. Jadi kami buka pintu itu, terus kami tanya, ada apa? Gitu. Ternyata mereka bilang, ini loh ada tetangga kerasukan setan. Terus dia bilang, sudah dicoba dari tadi berjam-jam, diusir nggak bisa-bisa. Malah orang laki-laki itu perempuan ya ini Bapak Ibu ya. Yang kerasukannya ini perempuan. Dipegang orang 5 itu katanya disorong gitu aja orangnya nggak kuat gitu loh. Tiba-tiba didok. Ada orang kerasukan. Lah yang lucu, yang luar biasa, mereka semua sepakat bilang, tolong karena ini setannya Kristen. Saya pikir sejak kapan ya setan ini ngurus EKTP? Ya. Nah, terus akhirnya saya ngomong sama mamanya Lukas, mamanya Musa, saya kan godai dia. Saya panggil dia Cik kan. Cik, doano, iku arek wedok iku, doano. Dia bilang, waduh gak wani. Terus akhirnya singkat cerita kami keluar. Dan bahkan belum sampai kami ke rumahnya.
Anak itu sudah sembuh. Anak itu sudah bisa dijak omong. Tadinya itu nggak bisa, gitu dilempar-lempar gitu. Nah, ya itu Bapak Ibu, saya mau ngomong. Jujur, saya ini bukan orang yang suka nonggo. Jadi saya enggak terlalu bertetangga itu enggak terlalu suka, ngomong ini enggak. Saya enggak pernah ngomong saya ini pendeta loh, enggak pernah saya ngomong seperti itu. Tapi lihat, orang itu akan melihat dari hidup kita. Ya. Jadi maksud saya gini, ketika orang-orang itu mengira setannya ini orang Kristen, kenapa mereka kok cari kami? Karena kami tidak pernah ngomong ya, karena kami kan tidak pernah iklan. Kalau mau sembuh dari kalau kerasukan hubungi kami di nomor ini gitu. Kami nggak pernah seperti itu. Kami tidak pernah banyak omong. Tapi nanti lihatlah, tetangga itu pasti akan lihat. Nggak tahu, mereka lihat apa saya juga nggak tahu. Ya. Jadi itu loh yang namanya bersaksi. Bukan karena kita mengiklankan diri Bapak Ibu. Oh saya ini hebat, saya ini hamba Tuhan. Enggak. Karena Tuhan itu, kuasa Tuhan itu mengalir melalui diri kita. Amin. Mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Jangan takut. Banyak orang ini setan. Ya apa ya ini ya? Akhirnya doanya gini, tan setan keluar. Kalau kamu enggak mau keluar, ya aku wis yang keluar gitu. Ya, jangan ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian next, yang ketiga. Apa yang manfaat ketika kita disiplin berdoa. Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai 14. Kita akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang Tuhan Yesus pernah lakukan di bumi ini. Ayatnya. Ini ayatnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Saya ulangi, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Apapun juga yang kita minta, Tuhan pasti lakukan. Ya, amin Bapak Ibu. Mau berdoa? Mau jadi saksinya Tuhan? Mau jadi saksinya Tuhan? Saya mau ingatkan sesuatu ya Bapak Ibu. Titip pesan lah gitu ya. Jadi Bapak Ibu dalam setiap doa, jangan pernah lupa untuk mengucapkan berkat buat generasi muda. Siapapun itu. Ya. Dalam arti generasi muda siapapun itu bukan cuma, anakku tok ya Tuhan ya, ponakanku tok. Jangan, enggak. Tapi semua generasi muda. Ya. Jangan pernah menghakimi generasi muda. Jangan pernah mengutuki generasi muda. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena iblis itu sudah rajin setiap hari mengutuki generasi muda. Ya. Dan yang bisa mengalahkan kutuk dari iblis itu cuma berkat yang kita keluarkan dari mulut kita dengan percaya, dengan iman. Itu akan sampai kepada generasi muda dan itu akan melepaskan kutuk yang di atas hidup mereka.
Ya. Jadi jangan pernah, meskipun saya bilang, meskipun mata kita ngelihat ya, arek iki polanya gak kar-karuan. Terus modelnya ini nemen. Kelakuannya itu tetap saya ngomong, jangan pernah dikutuki. Ucapkan berkat. Ya. Karena yang ngutuki itu sudah ada, iblis itu. Dia enggak pernah apa istilahnya? Enggak pernah libur, enggak pernah absen siang, malam, pagi, petang. Generasi muda itu Bapak Ibu dikutuki terus sama dia. Dan yang bisa membebaskan itu ucapan berkat dari kita, generasi yang ada di atasnya. Jadi maka dari itu ucapkan berkat Bapak. Ucapkan berkat. Meskipun kelakuannya, terus apapun lah. Oh anak ini modelnya gini. Gak usah peduli. Pokoknya ucapkan berkat. Ucapkan berkat. Aku memberkati kamu. Aku memberkati generasi muda. Ya. Ini mungkin agak keluar sedikit ya Bapak Ibu. Kita kan, karena kita dari konteksnya berdoa ya. Jadi dalam doa itu saya mohon, sisipkan ini. Ya. Saya mau ngomong sedikit Bapak Ibu. Saya harap ini bisa sampai ke hatinya Bapak Ibu. Saya mau ngomong bahwa generasi muda kita ini, yang saat ini, memang beda dengan generasi kita. Saya ngomong jujur ya Bapak. Mungkin saya ngomong kasar. Mohon dimaafkan. Karena ini untuk jadi contoh gitu ya. Kalau mungkin di era kita, di era yang tua-tua, tahun 80, tahun 70 gitu ya. Oh enggak, 2000 enggak kaget. Yang tahun 70-an gitu ya. Kalau orang mau pacaran gitu kan, mau dideketi gitu kan, kamu kerjanya apa? Gitu kan biasanya cewek ya dideketi cowok, kamu kerja apa? Nanti kalau kamu enggak punya penghasilan, nanti aku ikut kamu makan apa gitu ya. Gitu kan generasi dulu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat generasi sekarang, cewek sama cowok enggak peduli, podo sekolah sudah cium-ciuman, sudah pegang-pegangan. Enggak pernah sekarang, Bapak Ibu pernah lihat cewek itu tanya sama cowok, kamu kerja apa? Kok podo sekolah ya kok? Kerja apa? Hah? YouTuber katanya. Enggak ada. Jadi semakin kesini generasi itu semakin kayak gitu. Cinta mereka itu semakin kuat. Kalau zaman dulu beda. Bapak Ibu kalau perhatikan Bung Hatta, pernah tahu Bung Hatta? Bung Hatta, kalau Bapak Ibu sempat cari itunya apa namanya ya? Bukan quote, cari di Google. Bung Hatta itu menikah umur 50 lebih, hampir 60 kalau nggak salah. Kenapa dia itu sampai mundur kawinnya? Karena dia punya tekad, aku ndak akan menikah sampai Indonesia ini merdeka. Ya. Jadi dia punya gitu loh, akhirnya Indonesia merdeka 45 baru setelah itu dia menikah. Itu zaman itu Bapak Ibu. Zaman sekarang anak-anak muda, Indonesia merdeka gak merdeka, pokoknya aku kawin. Zaman dulu punya rumah dulu, baru nikah. Saiki rumah gak rumah, pokoknya kawin. Tapi saya mau ngomong satu hal. Bukan berarti ini semua negatif. Saya mau ngomong satu hal. Cinta yang dimiliki oleh generasi sekarang itu lebih besar daripada generasi kita di zaman-zaman itu. Ya, jadi kalau mereka cinta itu buta sungguh-sungguh yang generasi ini. Gak peduli kamu itu sekolah, podo sekolah nih, gak peduli, pokoknya tobruk aja. Nah itu menandakan cinta mereka itu besar gitu ya.
Lah ini tugas kita, cinta yang besar ini jangan dikutuki. Jangan ngomong ancene nafsumu itu gede kayak binatang. Jangan. Doakan supaya cinta yang besar ini bisa belok kepada Tuhan. Saya ulangi, kalau misalnya cinta yang besar itu kepada sesamanya, kepada lawan jenisnya, doakan supaya cinta ini yang besar, yang kayak motor tank ini kalau saya ngomong ya, kalau saya padu padankan gitu ya, belok kepada Tuhan. Lah kalau orang yang cintanya segede ini, terus cinta sama Tuhan, kalah kita semua Bapak Ibu. Nangkep ya Bapak Ibu. Halo? Loh kok diem aja? Loading Mas ya? Nangkep ya Bapak Ibu ya? Jadi generasi muda ini yang kita punya sekarang, kalau ini dimenangkan bagi Tuhan itu lebih gila-gilaan daripada kita. Karena kita ini masih mikir-mikir, dulu kita ini generasi yang pikiran itu kan, kamu cinta aku punya rumah belum? Itu kita. Maka dari itu juga ke bawah. Kalau cinta sama Tuhan ya loh, Tuhan aku mau cinta, pokoknya kasih dulu. Mana buktinya aku dicintai, mana? Nanti aku mau berbakti sama Tuhan. Itu kita dulu. Generasi sekarang enggak kayak gitu. Mereka terabas semuanya. Kamu punya duit, enggak punya duit, pokoknya I love you, you love me, ayo love-lovean. Nah, itu Bapak Ibu. Maka dari itu, jangan dikutuki. Jangan bilang, seperti tadi saya ngomong, nafsumu gede kayak binatang. No. Jangan pernah ucapkan itu. Tapi doakan supaya cinta yang besar itu bisa belok kepada Tuhan. Kalau generasi muda ini bisa cinta Tuhan dengan luar biasa, kita nanti akan lihat anak-anak muda ini lebih hebat dari kita Bapak Ibu. Sungguhan. Saya minta pemain musik. Saya tidak lanjutkan Bapak Ibu, saya tidak kuat. Tuhan sudah ada di sini. Saya minta semua pemuda maju. Pemuda-pemudi, generasi muda, maju ke sini kali. Yang merasa dirinya pemuda, kalian maju ke sini. Tuhan akan mau pakai hidup kalian. Di generasi mereka, apa yang kita lakukan ini 2-3 kali lebih hebat. Amin Bapak Ibu. Mereka jadi generasi yang lebih hebat dari kita. Ada yang mau ngomong di sini dari yang muda tadi, mewakili?
Pak Yongki, Pak Yongki tidak muda lagi ya. Maaf Pak. Ya mungkin masih malu-malu ya. Ya mungkin masih meluap-luap habis dijamah sama Tuhan. Ya, saya kembalikan ke Ibu Gembala, kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Berkati, ya sekali lagi berkati generasi muda. Puji Tuhan. Saudara bisa mempersiapkan diri, kita sebentar bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya undang untuk para diakan maju ke depan. Mari kita akan masuk dalam doa. Ikalabata kaya rabashi kata kaya rabalabaya ramas. Yarabata kaya ramata kaya rawalamas, karabata kaya rabalamas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami hendak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau layakkan kami Tuhan Yesus. Engkau layakkan kami hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Tuhan, agar kami boleh berkenan. Kami kudus di hadapan Engkau. Dan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna. Bapak Ibu yang sudah menerima anggur dan hosti, itu hostinya itu ada ayatnya, saudara bisa baca, saudara ingat, atau saudara bisa foto supaya saudara ingat itu Tuhan berbicara apa kepada saudara. Penebus yang sempurna, pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang kuasa-Mu memulihkan,
berdoa dulu. Saudara bisa siapkan, saudara buka untuk hostinya dan anggurnya. Setelah itu sudah siap, bangkit berdiri, kita sama-sama angkat hosti di atas kepala. Kirala bata kaya rama shikata kaya rama. Kiara bata kaya rama shikara bara bata kaya. Sebelum kita makan, dengar firman Tuhan berbicara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat hosti di atas kepala kita. Kiarabataka ya ramashika rabataka. Kiarabataka ya ramashika rabataka ya rabataka. Sebelum minum, dengar firman Tuhan berbicara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperterekan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara mengucap syukur. Ambil waktu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya yang besar itu. Dia rela mati. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Syukur. Kalau Tuhan tidak mati di atas kayu salib, saudara dan saya akan sia-sia. Saudara dan saya akan binasa. Tapi karena kasih-Nya yang begitu besar itu, oleh sebab itu saudaraku, jangan kau sia-siakan pengorbanan Tuhan. Jangan engkau sia-siakan kasih-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Dengan sikap hidup kita, dengan kelakuan kita, dengan kita mengecewakan Tuhan, sama dengan kita menyia-nyiakan pengorbanannya.
Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tubuh-Mu Tuhan telah menyatu Amen. ada di dalam hidup kami. Amen. Dan kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan, kami dipulihkan. Amen. Dan oleh darah Tuhan Yesus yang mengalir di atas bukit Golgota itu ada di dalam hidup kami, menyatu dengan roh jiwa tubuh kami. Maka semua kutuk-kutuk dari orang tua, kutuk-kutuk keturunan, kutuk kegagalan, semuanya itu di dalam nama Yesus sudah dipatahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dibebaskan, kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. DNA Kristus itu ada di dalam hidup kami. Kami sudah diperbarui, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh Allah yang sangat luar biasa. Engkau sangat amat sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menghargai pengorbanan-Mu. Kami menghargai Tuhan kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami balas dengan hidup kami Tuhan yang selalu menyenangkan Engkau dan berkenan di hadapan Engkau. Lewat sikap hidup kami Tuhan, lewat perkataan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memimpin ibadah raya kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di hari Sabat, hari penuh kenikmatan ini, kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah. Kami boleh duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa kami keluarkan dari bibir, lidah, mulut kami selain kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. WL Musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Para diaken yang sudah melayani perjamuan kudus.
Hamba-Mu yang melayani prokes, multimedia, semuanya kami yang ada pada pagi hari ini yang hadir. Tuhan, tidak ada satupun yang terlewati. Engkau memberkati kami semuanya. Kami percaya di saat kami masuk di dalam hadirat-Mu, maka semua belenggu-belenggu yang mengikat hidup kami, belenggu sakit penyakit, belenggu kesusahan, belenggu kelemahan, belenggu kekalahan, belenggu kekurangan, belenggu apapun itu Tuhan, Tuhan sudah lepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dimerdekakan Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa sukacita yang daripada Engkau. Kami pulang membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Kami tangkap firman-Mu, kami renungkan dan kami lakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami akan terpisah satu dengan yang lain, kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Sampai di rumah kami dengan selamat sejahtera. Dan pertemukan kami minggu depan. Kembali kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu mengangkat ini amplop perpuluhan Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah melakukan firman-Mu. Mereka yang taat akan perintah-Mu untuk mengembalikan Tuhan perpuluhan 1/10 ini adalah milik-Mu. Tuhan, hamba-Mu ini tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tetapi Engkau Tuhan Allah yang tahu Tuhan. Di dalam ini banyak nama-nama Tuhan. Dan Tuhan Engkau memberkatinya Tuhan. Kalau kami melakukan apa yang menjadi bagian kami percaya Engkau sudah dan Engkau terus akan melakukan bagian-Mu itu di dalam hidup kami. Memberkati kami semuanya. Baik juga yang menabur Tuhan. Tuhan Engkau memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, yang berulang tahun Tuhan di bulan Juli. Tuhan Yesus, Ibu Lydia, Bapak Anton, Saudari Kathleen, Saudari Jocelyn Tuhan. Yang berulang tahun kelahiran dengan bertambahnya usia, bertambah pula hikmat Tuhan. Hati yang bijaksana Tuhan berikan, Tuhan limpahkan. Dan Engkau pakai Tuhan anak-anak-Mu ini terus semakin hari semakin melekat kepada Engkau. Semakin cinta kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau pakai hidupnya Tuhan. Terus memuliakan nama Tuhan. Baik juga yang berulang tahun pernikahan Tuhan. Tuhan buat Bapak Ibu Yongki. Dan juga buat Bapak Ibu David. Dengan Tuhan air anggurnya terus Engkau perbarui Tuhan. Diberikan air anggur Tuhan yang terus terbaru, manis terus Tuhan. Semakin bahagia, semakin mesra Tuhan. Dan Engkau ikat dengan tali kasih-Mu terus Tuhan. Untuk mereka saling mengasihi Tuhan. Dan Tuhan untuk mereka juga tetap hidup melekat kepada Engkau Tuhan. Cinta kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan, Tuhan memberkati. Silakan duduk, kita dengar pengumuman.